karena kematian diri sendiri. Ah, apa ini Bapak Ibu ya? Menderita karena kematian diri sendiri. Contohnya, penderitaan ini terjadi karena setiap orang tidak pernah bertobat dan tidak mau mengundang Yesus secara pribadi dalam hatinya. Sehingga apa? Pada saat Tuhan memanggilnya mati, meninggalkan dunia ini, ya pasti masuk neraka dong. Itu kan mengakibatkan penderitaan bagi orang yang bersangkutan di neraka kan Bapak Ibu. Ini yang saya maksud dengan menderita karena kematian diri sendiri. Maka untuk itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Disinilah kita pentingnya memberitakan Injil sesegera mungkin, secepat mungkin kepada setiap orang. Karena kenapa? Pemberitaan Injil yang kita sampaikan kepada orang per orang ini, orang per orang itu akan menolong dia. Untuk apa? Tidak lagi mengalami penderitaan kalau Tuhan sudah panggil dia dari dunia ini. Karena kenapa? Karena rohnya sudah ada di surga. Itu Bapak. Intinya penginjilan. Ya. Jadi, kalau orang belum sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus, lalu dia meninggal. Ya, penderitaannya di dunia ini memang berakhir. Tapi dia akan mengalami penderitaan jilid 2. Dan penderitaan jilid 2 itu lebih lama. Kenapa? Karena penderitaan itu di neraka loh Bapak Ibu. Maka disitulah pentingnya pemberitaan Injil. Disitulah pentingnya pertobatan tidak secara pribadi. Ya. Jadi ini saya mendorong kita untuk semakin lebih semangat Bapak Ibu memberitakan Injil kepada siapapun di mana. Menderita karena kematian orang yang dikasihi. Contohnya misalkan orang yang kita kasihi, orang tua, suami, istri, anak, adik, kakak, sanak famili. Dipanggil Tuhan lebih dulu. Ini kan bisa juga mengakibatkan kita mengalami kesedihan yang terus menerus sepanjang masa dan sepanjang hayat. Yang akhirnya apa? Kita menderita. Tidak lagi ada semangat untuk menjalani hidup. Tidak ada lagi semangat melakukan tugas pekerjaan aktivitas pelayanan. Karena kenapa? Selalu kita terus menangisi orang yang kita kasih yang sudah dipanggil Tuhan itu. Penderitaan ini seharusnya tidak usah berlama-lama. Boleh bersedih karena kematian orang yang kita kasih. Tapi nggak usah sepanjang masa, selama-lamanya kita bersedih. Boleh menangis waktu orang kita kasih dipanggil oleh Tuhan. Tapi tidak usah juga kali kita menangisinya sampai selamanya. Karena itu akan melahirkan penderitaan di dalam diri kita. Karena kita tidak punya semangat menjalani hidup. Tidak punya antusiasme di dalam mengisi waktu. Dengan kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Perlu kita pahami Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Kristus. Semua orang yang lahir ke dunia ini harus kita pikirkan. Kalau dia sudah lahir ke dunia ini, pasti akan ada kematiannya. Sama. Kalau kita lahir ke dunia ini, pasti kita juga akan mati. Ini harus kita paham. Maka dengan pemahaman itu, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus. Kepergian, kematian, adalah sebuah proses alami. Karena orang itu sudah pernah lahir ke dunia. Kita yang pertama. Yang kedua, kematian itu, bagi kita yang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus, jalan Tuhan untuk memindahkan kita ke surga. Hanya Henok. Salah satunya yang dicatat dalam Alkitab. Tidak mengalami kematian secara fisik dia. Tapi langsung ke surga. Tapi kalau kita lihat nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Mengalami kematian secara fisik dulu. Mengalami kematian secara fisik dulu loh Bapak Ibu. Jadi artinya apa? Kita harus siap menghadapi kematian itu. Bahkan kematian orang-orang yang kita kasihi. Ada sebuah gereja di Bandung Bapak Ibu. Ya. Jemaatnya tidak rela pendetanya mati. Saking tidak relanya, Bapak Ibu, mereka berusaha menahan peti jenazahnya berminggu-minggu. Bahkan mereka masih berdoa supaya pendetanya ini hidup lagi, hidup lagi. Ini saya pikir-pikir belajar firman Tuhannya di mana ya? Dan saya kira itu kesalahan pemahaman jemaat itu terjadi karena kesalahan Pak Pendeta. Karena tidak diajari. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saya melayani orang yang sakit parah, saya selalu yakinkan orang itu untuk siap dipanggil Tuhan.
Saya selalu yakinkan. Maka seringkali Bapak Ibu, kalau saya dipanggil untuk melayani orang yang sekarat ya, selesai berdoa, ya, dalam perjalanan saya bilang sama istri saya, kayaknya orang yang kita doakan tadi nggak lama lagi. Saya punya rasanya, hati nurani saya mengatakan, Roh Kudus bicara di hati saya. Paling-paling 1 atau 2 hari, Bapak itu pasti akan pergi. Betul Bapak Ibu. Besok lusanya, kami dapat berita. Pak Tony, suami saya sudah dipanggil Tuhan. Tapi saya katakan begini, kematian suami ibu, jalan memindahkannya masuk surga. Masih ingat ke ibu waktu saya injili kemarin Bapak Ibu? Oh iya Pak Pendeta. Dan sekaligus selalu juga saya injili suami istri anak-anaknya yang masih hidup. Supaya apa? Supaya waktu nanti istrinya anak-anaknya dipanggil oleh Tuhan, supaya siap juga menghadapi kematian itu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini perlu kita pahami dan juga perlu kita jelaskan kepada jemaat. Semua kita pasti akan dipanggil Tuhan. Karena itu konsekuensi daripada karena kita sudah pernah lahir ke dunia ini. Sama istri dan anak-anak saya selalu saya katakan, kalian harus selalu siap kapan dan dimanapun kalau Papa lebih duluan pergi. Itu selalu saya katakan. Bukan dalam rangka mengintimidasi, bukan dalam rangka untuk menakut-nakuti, tapi makin mempersiapkan iman mereka. Karena saya bilang, Mama, kalian pun anak-anak saya pasti juga akan pergi juga. Tapi kepergian kita, itu ke tempat yang terbaik. Nah, Bapak Ibu ini perlu kita jelaskan ya, karena banyak orang Kristen punya konsep menganggap kematian itu sudah akhir segala-galanya. Enggak. Bagi orang percaya, kematian itu jalan Tuhan untuk memindahkan kita masuk surga. Kalau kita sudah